Mudah-mudahan kita dipandu oleh Allah untuk bisa mengikuti semua risalahnya dan dimudahkan untuk bisa menjalankannya, dan pada akhirnya kita akan hidup di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pun nanti ketika meninggal kita juga akan berada di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang itu menunjuk kepada ciri-ciri husnul khotimah sebagaimana yang kita harapkan setiap waktu, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, hari ini tentu saja banyak yang berbahagia dengan kedatangan cucu mungkin karena udah liburan. Mudah-mudahan menambah kebahagiaan keluarga, insya Allah. Anak saya pun sudah minta aja pulang sebenarnya ke Cilacap, tapi qadarullah mungkin belum bisa. Mudah-mudahan berkumpulnya keluarga menambah kebahagiaan, insya Allah. Nah, ada yang perlu diingatkan ketika keluarga besar kita kumpul. Insya Allah pagi ini saya sampaikan kepada panjenengan tentang hal yang penting yang bisa diinstal atau diberikan kepada keluarga kita, yaitu persoalan akidah. Jadi kalau ketemu sama cucu, sama anak-anak, ketika pas pulang itu yang diingatkan pertama adalah persoalan akidah. Kalau persoalan fikih mungkin mereka bisa belajar masing-masing, tapi persoalan akidah itu persoalan yang harus datang dari orang-orang yang terdekat, khususnya orang tuanya. Makanya kalau berpesan ke anak itu, persoalan akidah itu menjadi persoalan yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana kita menjaga Islam kita, iman kita, ihsan kita, sebagaimana kita sudah pernah bahas dalam hadis arba'in nomor 2, derajat agama kita ada Islam, ada iman, ada ihsan. Maka yang tiga itu harus kita betul-betul jagain sampai betul-betul efektif. Nah, untuk menguatkan bahwa kita itu di dunia, Bapak Ibu semuanya, diturunkan di bumi ini dengan fasilitas petunjuk, tapi juga ada fasilitas yang menghambat. Ada memang makhluk yang Allah ciptakan untuk menjadi musuh kita yang nyata. Maka kita juga perlu sampaikan ini kepada anak-anak kita, terlebih sekarang di zaman yang serba terbuka. Kalau enggak kita jagain bisa repot sekali, jebol. Karena musuh kita yang nyata ini menggodanya mudah sekali zaman sekarang, karena fasilitasnya banyak. Siapa musuh kita yang sebenarnya, Bapak Ibu? Setan. Dan kalau bicara tentang setan berarti kita merujuk kepada dedengkotnya setan, yaitu iblis, laknatullah alaih. Siapa sih dia? Apa kehebatannya? Apa tipu dayanya kok sampai dijadikan sebagai musuh kita yang paling nyata sesungguhnya? Karena nanti kita akan bahas beberapa ayat yang terkait dengan iblis. Di antaranya adalah tentang bagaimana dia menggoda. Kalau di dalam ayat dikatakan menggoda dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, bahkan masuk ke dalam sel darah kita. Subhanallah. Dari depan misalnya, saya kasih contoh. Dari depan maksudnya adalah iblis atau setan akan memberikan keraguan-raguan kepada kita tentang perbuatan baik. Misalnya contoh, dari depan itu, adakah betul nanti setelah kematian ada dibangkitkan lagi? Adakah betul jikalau saya berinfak maka saya akan mendapatkan balasan? Itu digoda tuh sama iblis, sehingga akan timbul keraguan-raguan. Segala sesuatu yang timbul ke depan akan dibuat ragu-ragu oleh iblis, laknatullah alaih. Maka kita harus paham betul. Makanya kita mengenali iblis bukan dalam rangka mengikuti, tapi dalam rangka supaya terhindar dari kegodaannya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf 28. Al-A'raf 28. Ini kalau perlu ayat ini disampaikan semua tuh kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, supaya kita sadar setiap waktu bahwa Allah, zat yang menciptakan kita, yang merancang kita, yang memiliki kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita, yang memberikan rizki kepada kita, itu berfirman. Saya ucapkan tentang definisi Rob supaya dengan sadar betul bahwa kalimat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benarnya dan harus dijadikan pegangan buat kita. Allah berfirman, ya Bani Adam, kita semua apa yang disebut, wahai keturunan Adam, la yaftinannakumus syaiton, jangan sekali-kali panjenengan semua tertipu oleh setan.
Jelas ya? Jadi kita diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Adam, jangan sekali-kali kita tertipu oleh setan. Dari sini kita tahu nggih bahwa ada potensi kita tertipu oleh setan, betul tidak? Iya, karena Allah ingatin, wahai Bani Adam, wahai sekalian manusia, jangan sekali-kali panjenengan semua tertipu oleh setan. Akhraja kama akhraja abawaikum minal jannah. Bayangkan Bapak Ibu semuanya, sebagai penekan tentang betapa kita tuh penting sekali mengingat jangan tertipu oleh setan, sambil dikatakan kama, sebagaimana akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu mbah kalian keluar dari sorga oleh gangguan oleh iblis. Mendikatakan kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu mbahnya kalian ditipu oleh iblis dan dikeluarkan dari sorga. Subhanallah. Ini yang ditipu itu mbahnya kita yang secara zat diciptakan oleh Allah langsung dengan dua tangannya. Saya menyebut dua tangan, jangan bayangkan tangan seperti tangan manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau kita menyebut tangan itu ya tangannya Allah, bukan tangan kayak kita. Bukan zat kayak kita, tentu saja berbeda, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan Adam alaihissalam itu makhluk yang diciptakan langsung oleh Allah dengan dua tangannya, kemudian diajarkan segala sesuatu. Jangan ingat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ada protes sebenarnya dari kalangan malaikat. Ingatlah ketika Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, manusia maksudnya. Kemudian malaikat itu komplain, ya Allah, bukankah dulu khalifah sebelum-sebelumnya cuma bikin masalah saja di dunia? Jangan tahu bahwa kalau jangan lihat di Al-Bidayah wa Nihayah punyanya Ibnu Katsir, itu tentang sejarah Islam. Di situ disebutkan tentang khalifah sebelum kita itu ada namanya Hin wal Bin namanya. Ada makhluk sebelum jin namanya Hin wal Bin, Hin dan Bin. Itu makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah pertama di bumi. Kemudian dia berbuat kerusakan setelah sekian waktu. Maka Allah menciptakan makhluk baru namanya jin. Nah, jin itu menempati bumi cukup lama, sampai kemudian sama berbuat kerusakan di bumi. Maka kemudian Allah kirim malaikat untuk menumpas kalangan jin yang buruk. Maka sebagian mereka lari ke laut, lari ke hutan-hutan dan sebagainya. Nah, di dalam kitab itu disebutkan ada jin kecil, masih bocil lah, namanya Azazil, oleh malaikat dibawa ke atas, ke langit. Itulah mengapa sebagian berpendapat bahwa iblis itu dikira malaikat. Sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ya bukan juga, itu dari jin sebenarnya. Yang disepakati oleh para ulama, iblis itu dari kalangan jin, sebagaimana yang tersebut dalam kitabnya Ibnu Katsir tersebut. Jadi ketika dibawa ke atas, dia menjadi makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara para jin, dialah jin paling hebat karena dia kongko-kongkonya dengan para malaikat. Maka kalau dengan lanjutkan ayatnya ini di tengah-tengah yang saya baca tadi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Dan ingatlah ketika diperintahkan kepada sekelompok malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia aba dan wastakbar, dia itu enggan dan dia sombong. Maka di awal ini saya sampaikan kepada panjenengan, dari rentetan ayat di 30 sampai seterusnya itu ada satu hal yang harus kita pahami betul.
bahwa kontraproduktifnya atau cara melawan iblis itu setidaknya mematahkan dua sifat dasar ini. Bayangkan, yang namanya iblis itu menjadi membangkang kepada Allah karena dua sifat ini, yaitu aba wastakbar. Aba itu enggan, wegah, malas. Kalau zaman sekarang menjadi remaja kaum rebahan, neng dindimung ngegim wae, neng dindimung jadi mabar wae, subhanallah. Main bareng lah, orang tua juga banyak nih. Mabar ada nggak orang tua? Main bar kemana-mana, nggak karu-karuan. Kadang-kadang pertemuan itu nggak bernilai, subhanallah. Jadi ternyata iblis itu menolak perintah Allah karena enggan. Pertama Bapak Ibu, berarti kita kalau melawan iblis harus menghilangkan sifat enggan ini. Enggan, malas, wegah, ini kan banyak alasan. Kadang-kadang karena sakit, kadang-kadang karena banyak pikiran, kadang-kadang memang malas, kadang-kadang sudah longgar dasar malas. Makanya sering saya sampaikan nih teman-teman seangkatan dulu ketika belajar itu, yang sekarang menjadi orang-orang, mungkin angkatan saya sudah beberapa di antara jadi profesor nih. Ya memang dulu ketika kuliah memang orangnya juga rajin, masya Allah. Sehingga kalau dalam bahasa motivasi itu make start from ending, memulai dari akhirnya. Akhir sebuah kehidupan adalah buah dari apa yang kita laksanakan hari ini. Jadi kalau rajin belajar ya nanti hasilnya baik gitu. Secara asal begitu, secara asal. Maka enggan, wegah ini harus kita kikis betul. Yang namanya hari-hari ini misalnya ini dingin, jam 2 suruh bangun itu. Secara asal kan wegah banget. Tapi ingatlah, ya itulah sifatnya iblis. Dia wegah, enggan betul gitu, untuk memberi penghormatan kepada Adam alaihissalam. Yang kedua adalah wastakbar, itu kesombongan, subhanallah. Makanya tidak satu pun orang masuk surga ketika dia masih ada sombong, walaupun sebesar zarah, maka pasti harus dibersihkan dulu sebelum masuk surga sombongnya. Ingat, sombong itu selendangnya Allah. Kata Allah, siapapun yang pakai selendangku, aku lemparkan ke neraka jahanam. Bayangkan, itulah mengapa kalau kita hubungkan dengan Ali Imran 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur, bahwa setiap kenikmatan di dunia itu berpotensi menjerumuskan. Salah satunya masuk dari sifat ini. Kenikmatan berbentuk kesehatan yang berlebihan, maka dia akan sombong dengan kesehatannya, subhanallah Bapak Ibu. Bentuk sombongnya apa? Oh, dia kesehatan enggak untuk beribadah, untuk jalan-jalan tok. Itu kesombongan Bapak Ibu semuanya. Orang dikasih gelar profesor, bayangin, gelar yang sangat dahsyat, profesor. Tapi jangan lihat sekarang dibuka ya, zaman terbuka di YouTube banyak yang profesor yang subhanallah kalimat-kalimatnya itu menyedihkan. Saya pernah lihat ada perdebatan, nek aku profesor, nek kue mending aku profesor tenanan, subhanallah. Pernah nggak dengar kalimat kayak gitu? Subhanallah, ada profesor kalimatnya kayak gitu, rendahan sekali kan kayak gitu, subhanallah. Nek aku ki profesor tenanan, nek kue kan belum tentu profesor, mending aku profesor tenanan, subhanallah, subhanallah. Ini yaitu wastakbar. Kita lihat nih para salafus saleh itu dulu orang kedudukan tinggi aja dia menyimpan kedudukannya serendah mungkin. Dia masih mau duduk bermajelis. Masya Allah. Zaman sekarang begitu banyak orang-orang yang diberi kenikmatan dalam bentuk yang seperti itu justru menjadi sombong. Jangan yang seperti itu, miskin sombong sisan dia medeni meneh. Ya udah miskin sombong, subhanallah. Subhanallah. Makanya kalau kita mau kontraproduktif melawan iblis, untuk melawan sifat iblis ini, setidaknya dari ayat ini kita harus melihat dua hal ini. Begitu ada perasaan malas, enggan, ketahuilah itu sifat iblis. Kita mau berangkat pagi seperti ini, rasanya malas banget, iblis itu semuanya. Kemudian kesombongan itu juga subhanallah. Jadi potensi orang sombong itu memang itu ditanam betul oleh iblis kepada kita, subhanallah. Orang secara asal itu sangat ingin menonjolkan dirinya. Makanya sering saya katakan di antara penyakit yang berbahaya ada penyakit ain. Kenapa demikian? Karena memang secara asal orang itu suka dengan dilihat orang, dihargai orang, dinilai orang, dipuji-puji orang, sehingga dia menampilkan dirinya. Kadang-kadang di medsos, di Facebook, di WA, di status WA. Bukankah itu justru sangat berbahaya? Bayangin, ruqyahnya iblis, ruqyahnya Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW itu berkait dengan itu loh Bapak Ibu.
Bismillahi arkik, dengan menyebut namamu ya Allah saya meruqyahmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min kulli syai'in yu'tik, dari segala sesuatu yang membuat kamu sakit wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyahnya Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad ketika sakit. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Bayangin Bapak Ibu semuanya, ini Rasulullah yang di ruqyah loh. Dari keburukan, dari seluruh keburukan yang ditimbulkan dari ainin hasid, dari pandangan mata yang hasad. Bayangin, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlindungannya penuh dari Allah saja masih berlindung dari ainin hasid. Kita malah mengundang-undang. Kita tampilkan keluarga kita di Facebook, kita tampilkan di status WA. Jangan pikir semua orang suka dengan kebahagiaan jenengan, enggak Bapak Ibu. Orang akan hasad kepada jenengan. Ketika hasad, walaupun yang menghasadnya dengan orang buruk, akan sampai kepada jenengan. Rasulullah menyebut, jikalau ada yang bisa mendahului takdir, maka itulah penyakit ain. Nggak ada yang bisa mendahului takdir. Seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka dia adalah penyakit ain, kata Rasulullah SAW. Makanya itu ditutup sebenarnya. Dari sini kita tahu bahwa potensi sombong itu ditutup. Subhanallah. Kita jangan menampilkan, itu bahaya sekali. Sering saya ceritakan, anak saya mungkin termasuk produk yang kena produk ain. Amar itu dulu waktu kecil ya ginuk-ginuk gitu, lemu, terus ya alhamdulillah pinter waktu itu, baca Quran sudah sejak dari kecil, kemudian lomba, sering dapat juara. Itu ternyata resiko yang timbul itu berat sekali. Jadi anak-anak kita yang sering tampil itu memang beresiko sebenarnya, sangat beresiko. Saya paham betul itu. Ini sangat beresiko. Kadang-kadang tiba-tiba demam. Subhanallah. Nah, ini kita harus jagain dengan menghilangkan rasa sombong sama sekali. Karena kalau itu terjadi, subhanallah. Baru kemudian Jibril mengatakan Allahu yasfik. Setelah menyebut tentang penyakit ain, Allahu yasfik, ya Allah sembuhkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dihafal ya Bapak Ibu. Jangan kalau datang ke orang sakit itu begitu, jangan pegang, kemudian jangan ruqyah. Jangan cuma datang takon liya-liyane tok di ruqyah Bapak Ibu, di ruqyah. Jadi Allah sudah mengingatkan dengan sangat jelas, ya Bani Adam, la yaftinanakumus syaiton. Jangan sekali-kali jangan tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dulu mbah kita keluar dari surga disebabkan karena perbuatan iblis yang menipu dia. Jadi kalian lihat di lanjut ayat yang dikatakan apa yang dilakukan ketika kemudian tertipu. Maka ini bisa menjadi pelajaran buat kita, yanzi'u anhuma libasahuma. Maka kemudian disebabkan karena Adam alaihissalam dan istrinya tertipu oleh iblis. Kita tahu tertipunya nggak perlu saya ceritakan, kita mendekati pohon dan sebagainya itu. Kemudian setelah itu terjadi, maka terbukalah auratnya. Subhanallah. Maka kalau zaman sekarang ada orang mengatakan modern dihitung dengan semakin terbuka aurat, ini subhanallah, kehinaan itu dulu pertama begitu itu ketika dibuka auratnya. Nah sekarang sengaja dibuka, subhanallah. Subhanallah. Dan dianggap modern, katanya yang keruput-keruput sing tutup-tutupan malahan wong ketinggalan. Itu justru orang yang menjadi ciri khas surga. Dulu mbah kita dihinakan dengan dibuat kelihatan auratnya. Jadi mereka turun ke bumi dalam kondisi nggak punya pakaian, sebagaimana nanti kita dibangkitkan juga nggak pakai pakaian dan nggak pakai sandal, Bapak Ibu. Kita nanti dibangkitkan, kita tuh nggak pakai apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, apa raisin? Pada waktu itu semua orang sibuk dengan dirinya. Inilah ada istilah nafsi-nafsi. Jadi kan nggak kepikir melihat orang lain. Yang dipikir bagaimana urusan saya. Saat dimana seorang suami lari dari istrinya takut dituntut, lari dari anaknya takut dituntut. Subhanallah. Sehingga dia sibuk masing-masing, sama sekali nggak ngurusin yang seperti itu. Ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ya Raisin waktu itu kok wong do wudu kabeh piye? Nek sakniki jenengan lho wong wuduan gila to. Nek sakniki. Tapi nanti saking sibuknya kita nggak akan merasakan seperti itu. Subhanallah. Dan itu yang dibuat oleh iblis, kemudian Allah izinkan Adam alaihissalam itu kemudian terbuka auratnya.
Kemudian di lanjut ayat dikatakan, ketahuilah musuh kalian itu melihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa lihat. Nih, jadi ini kita tuh kalah satu langkah. Kita itu punya musuh yang dia lihat kita nggak lihat dia. Subhanallah. Allah sebutkan itu. Makanya menumbuhkan kesadaran setiap waktu bahwa kita diawasi terus oleh makhluk kita itu penting. Nah, dengan merasa, coba dengan lihat nyata musuh, ada orang mau nembak kita kan hati-hati terus tuh, karena terlihat. Allah sudah sebutkan musuhmu tuh berada di sebuah tempat yang kau tidak bisa melihat dia bisa melihat kamu. Bayangin, subhanallah Bapak Ibu. Maka menimbulkan kesadaran itu menjadi sangat penting supaya anak-anak kita selamat. Saya sering sampaikan ke Amar, ke balik sana musim liburan, gitu, teman-teman pondoknya pada datang ngumpul dan sebagainya. Saya bilang, kamu kumpul banyak anak pun dilihat terus tuh oleh musuhmu. Ada celah sedikit biar menggok, jagain ya, dijagain betul itu, jangan sampai ketipu gitu. Jaga sholatnya itu karena kalau enggak bahaya banget Bapak Ibu. Kemudian di akhir ayat dikatakan, inna sesungguhnya ja'alna syayatin, kami jadikan setan aulia lilladzina la yu'minun, menjadi penolong, menjadi teman karib, menjadi grupnya orang-orang yang enggak beriman Bapak Ibu. Jadi di samping secara zatnya setan atau iblis dan yang semisal itu memang musuh kita yang nyata, juga mereka itu menjadi penolong orang-orang yang nggak beriman. Artinya apa? Kalau ada dari golongan kita nggak suka dengan kita, ingin kita kena maldorot, misalnya ada orang, aku pengen tonggo pusing dagangi orang laris, kerja sama jin, bisa nggak? Bisa. Karena memang sebagian diciptakan oleh Allah untuk menjadi aulia, menjadi penolong, menjadi teman-teman orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh lengkap nih, musuh kita itu. Sudah mah yang nggak kelihatan, yang kelihatan juga, subhanallah. Dan mereka bekerja sama dalam hal itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, mari kita menyadari sepenuhnya bahwa kita mempunyai musuh yang sangat nyata. Maka Bapak Ibu semuanya, mengenali tentang iblis itu menjadi penting. Nanti jadi mungkin bertanya tentang apa bedanya iblis, setan, jin, nanti pembahasan tersendiri. Yang kita sedang bahas itu iblis yang matinya nanti menjelang hari kiamat. Jadi kalau jangan ada orang diruqyah misalnya tiba-tiba keluar jinnya, saya hidup di zaman Nabi Musa, itu bohong itu. Kenapa? Karena jin juga mati Bapak Ibu. Yang nggak mati itu cuma iblis. Yang nggak mati cuma iblis. Adapun urut-urutan penciptaan, itu diciptakan malaikat dulu, baru kemudian jin, baru kemudian manusia. Kita tuh orang belakangan, kita itu makhluk belakangan, makhluk belakangan. Kita lihat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 26. Al-Hijr ayat 26 tentang walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Kemudian dikatakan wal jan, adapun jin khalaqnahu min qablu. Ada kalimat min qablu. Jadi jin diciptakan memang sebelum kita. Adapun kita diciptakan dari tanah liat, yang hitam. Kemudian jin diciptakan dari api yang menyala. Nah, dari zat atau unsur penciptaannya inilah kemudian jin merasa lebih bagus dari manusia. Nah ini penting banget, ini penting banget. Kalau jenengan sudah merasa lebih bagus dari yang lain, lebih benar dari yang lain, menyalahkan yang lain, hati-hati, itu tuh warisan iblis Bapak Ibu semuanya. Padahal secara fakta, logika, menurut logikanya iblis itu benar. Dia mengatakan api kan lebih hebat daripada tanah. Kenapa harus saya yang memberikan penghormatan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah yang jelek begitu? Api ini loh hebat. Ini namanya apa? Fasidu iktiban. Ini saya kasih aidah penjelasan. Ini penting banget nih. Bagian ini dan perhatikan betul ini. Jadi orang kadang-kadang menjadi sombong karena dia punya alasan yang menurut dia tepat. Loh, saya profesor, dia bocah SD kok. Ya sombong patutlah. Menyatanya di ilmunya sakmono. Logika itu benar nggak? Benar nggak? Logikanya kan benar nih kok. Ya enggak? Aku sugih oleh dia miskin, Pak. Sombong patutlah.
mobilku 10 motor elek pol-polan. Sombong ada patutnya nggak itu? Secara logika betul nggak itu? Iya betul, nek sing miskin sombong kan orang keliru toh niku. Tapi nek sing sugih rada sombong sithik iya yo patut ngono kuwi. Tetapi ingatlah Allah perintahkan kepada malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud penghormatan kepada Adam. Ada dalil dari yang menciptakan kita semua, sebuah perintah yang perintah itu berlawanan dengan logika. Ini apa nggih? Ini namanya fasidu iktibar. Logikanya benar tapi berhadapan dengan dalil yang berkebalikan, maka mana yang diikuti? Dalil. Ini yang saya katakan, ini penting sekali. Kadang-kadang kita mau ibadah dengan perasaan, aduh aku nek ora koyo ngono ki ora penak kalau masyarakat. Iya, itu kan pikiran kita. Dalilnya mengatakan apa? Itu jauh lebih penting. Inilah kisahnya iblis. Dia mengatakan saya lebih hebat dari Adam alaihissalam. Bagaimana mungkin saya dari kecil diangkat, kemudian puluhan ribu tahun saya beribadah kepada Allah, selalu taat. Saya diciptakan dari api yang menyala-nyala. Saya taatnya sudah lama. Lah ini makhluk baru nembe wae digawe zat gawene elek. Lah kok saya suruh hormat sama dia? Enggak. Itu loh. Ingatlah, makanya Allah berfirman, wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Iz amartuk. Kalimatnya Pak, padahal sudah saya perintahkan. Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana mungkin ciptaan dari api menghormati yang ciptaan dari tanah? Nggak mungkin. Logikanya iblis. Untung zaman sekarang cucunya Adam alaihissalam, kita semua itu diberi ilmu sehingga bisa membuktikan bahwa tanah itu lebih mulia dari api. Gini bagi api rewele pol-polan, sifatnya merusak, panas luar biasa, enggak stabil, ya enggak. Tanah diam tapi tumbuhan. Gini bagi ada buah-buahan. Dari mana? Dari tanah, Bapak Ibu semuanya. Sehingga ilmu biologi membuktikan bahwa api itu secara zatnya kalah sama tanah sesungguhnya. Meneng orang yang ngomong, meneng itu bumi itu diam, ya kan? Kecuali digoncang sama Allah. Secara asal dia diam, nggak banyak ngomong. Itu menunjukkan kerendahan hati. Maka warisan yang berbeda sekali dari dua makhluk ini. Kalau iblis warisannya ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Sementara Adam alaihissalam warisannya apa? Kita merasa keliru, sehingga kalau enggak ditolong oleh Allah maka akan tersesat. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan itu nggih. Doanya Nabi Adam apa? Doanya Nabi Adam apa Pak Pardi? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu warisan dari Adam alaihissalam. Jadi kita itu justru merendah. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita merasa nggak mampu, kita merasa zalim, sehingga kalau nggak ditolong oleh Engkau ya Allah, saya itu nggak ada apa-apanya. Itu loh sifat seharusnya yang kita warisi. Masya Allah Pak Ibu semuanya. Nah dari sini kita perhatikan ya Pak Ibu, bahwa memang musuh kita itu selalu hadir dan akan selalu menggoda kita. Tadi saya di kendaraan cerita sama Pak Taufan tentang bahwa ada orang dengan kesempitan yang sangat nyata bunuh diri misalnya. Ya bisa jadi karena apa? Dia memperturutkan logikanya iblis bahwa kalau nanti begini maka besok begitu. Orang mukmin kan nggak boleh begitu. Itu logikanya orang fasik, orang munafik. Nek saya aku miskin yuk, so apa meneh tambah miskin lah. Itu kan logikanya orang munafik. Orang mukmin itu iya sekarang terjadi apa belum tentu besok lebih buruk. Harapan selalu timbul, itu orang muslim, orang muslim. Nah, jadi sekali lagi iblis itu menggunakan istilah
fasidu iktibar, yaitu logika yang benar dan dia perturutkan padahal bertentangan dengan dalil. Maka kita duduk seperti ini kan untuk paham dalil sebenarnya Bapak Ibu, untuk paham mana tuh sebenarnya yang benar. Jadi kalau dengan ada sebuah ibadah kok bertentangan dengan dalil, pikirkan, iya sih ini kita bener sih, ini orang koyong ini itu iya ora enak juga lah misalnya. Tapi kalau itu bertentangan dengan dalil, ingatlah, pilihlah dalil. Contoh yang paling nyata, punya uang 1 juta, jenengan sodakoh 500.000, logikanya berkurang nggak jumlahnya? Berkurang nggak? Berkurang lah. Sak yuto kurang 500 kali 500, sak yuto kurang 500, matematikanya mengatakan tinggal 500.000 dan benar secara logika. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak mungkin orang berkurang hartanya diakibatkan sedekah. Yang ada, kata Al-Bara bin Ansib, dikatakan malah zida, malah bertambah hartanya. Coba, logika kita mengatakan nggak mungkin lah, kurang pasti. Tapi Rasulullah mengatakan pasti bertambah dan nggak akan berkurang. Mana yang kita ambil? Mana yang kita ambil? Sedekah apa logika yang pertama? Sedekah Bapak Ibu. Sedekah Bapak Ibu, Masya Allah. Dengan semua insya Allah termasuk yang sudah mempraktekkan. Ketika kendaraan saya rusak, sebagian jenengan tolong. Alhamdulillah. Saya memang sebenarnya belakangan saya nggak ngurus kendaraan. Setelah saya hijrah itu nggak terlalu itu karena kebetulan dulu titipan dari ibu aja, maka saya pertahankan. Sebenarnya secara asal saya sudah nggak punya kemampuan merawat sekarang kendaraan. Mudah-mudahan nanti ada waktu saya bisa menjalankan usaha lagi untuk bisa menata kembali ekonomi, dan sepertinya jalannya sudah mulai terbuka insya Allah. Termasuk pajak kendaraan mobil itu tuh 4 tahun nggak dibayar itu. Sampai suatu ketika kemarin ada seorang jamaah yang menanyakan tentang hal itu, dibayar penuh sama dia, dibayar penuh. Dan saya lihat orang ini rezekinya tuh melimpah ruah, bukan berkurang, melimpah ruah rezeki orang ini. Bukan hanya sekali 2 kali, kadang-kadang sekali kirim 9 juta, kadang-kadang sekali kirim 2 juta, kadang-kadang nggak ada kepentingan apa-apa. Tahu-tahu transfer Ustaz saya titip untuk jenengan untuk kegiatannya jenengan. Masya Allah, ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Logikanya mengeluarkan uang 10 juta, 9 juta berkurang logikanya Bapak Ibu. Tapi Masya Allah yang terjadi melimpah ruah. Saya pernah ceritakan ke jenengan ketika anaknya menikah itu, dia undang orang, seluruh yang diundang tidak ada, nggak pakai menerima amplop makanannya sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi orang yang seperti ini yang mendahulukan dalil ketimbang logika dan dilaksanakan, Masya Allah, dan dilaksanakan. Setiap ilmu yang saya sampaikan beliau laksanakan betul. Ini orang fisika nih dulu, beliau orang fisika, maka agak-agak setipu dengan saya, orang fisika, sehingga ketika menerima dalil itu langsung diambil, itu nggak pakai ngitung-ngitung, nggak pakai logika yang lain. Logikanya Rasulullah mengatakan bertambah jumlah, bukan berkurang jumlah. Kita logikanya mengatakan berkurang jumlah. Ketahuilah, jikalau jenengan mengikuti sifat iblis, ambillah yang mengikut logika panjenengan benar. Kalau jenengan mau ikut Rasulullah, ambillah logikanya Rasulullah. Makanya sering saya katakan Bapak Ibu semuanya, dibangun betul tentang sifat-sifat seperti ini. Sering saya katakan nggak ada keberhasilan seorang yang ngaji jenengan Bapak Ibu. Nanti akan saya sebutkan tentang bagaimana iblis menipu kita, diantaranya itu persoalan harta itu. Padahal kita tahu kalau ada sebuah judul ceramah, judulnya apa yang paling diharapkan seseorang ketika meninggal dunia, itu terkait dengan sedekah Bapak Ibu, terkait dengan sedekah, bukan terkait dengan yang lain. Kita kan belajar seperti ini berharap pada akhirnya husnul khotimah. 3 hal akan kita lalui, yaitu proses sakaratul maut. Sakaratul maut, proses kepayahan, jenengan masih diterima tobatnya, insya Allah. Ketika proses sakaratul maut, jenengan masih bisa mengucapkan la ilaha illallah, masih bisa, dan masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena belum lam yuhorhir, belum sampai ke kerongkongan. Tetapi begitu masuk ke fase al-ihtidor, atau orang sering menyebut hal muayyanah, keadaan di mana jenengan sudah diperlihatkan, jenengan sudah melihat malakul maut,
melihat Raqib dan Atid, ya kan, Raqibul Atid, kemudian melihat sekelompok malaikat sejauh mata memandang, maka saat itu sudah enggak bisa lagi diterima tobat jenengan. Ayat yang menyebutkan di dalam Quran surah Al-Munafikun 9, 10, 11 diabadikan tentang apa yang dibicarakan calon mayit itu kepada malaikat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Ya Rob, tolong tunda sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Enggak waktu lama. Sebentar saja. Itu pembicaraan mayit, calon mayit kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayatnya dikatakan, sesungguhnya kalian enggak melihat keadaannya padahal jenengan dekat di situ. Kami datang lebih dekat kepada mayit. Subhanallah. Yang paling diinginkan apa? Sedekah, Bapak Ibu. Sedekah. Subhanallah. Kadang-kadang kita melihat ada potensi sedekah justru diabaikan. Misalnya jenengan satu keluarga 9 orang, 4 diantaranya kaya. Yang kaya seharusnya kan nolongin yang miskin. Kadang-kadang malah kondo. Alah dasar malas, baik. Oh, malas urusan dia. Malas itu urusan dia. Urusan kita adalah kita tolongin. Subhanallah. Mengharap nulung. Enggak tak anggo mikir dhek kepiye. Itu logika iblis, subhanallah Bapak Ibu. Siapa tahu dengan kita seperti itu nanti pada akhirnya justru akan berbuat baik. Saya ceritakan satu kisah, Bapak Ibu. Kebetulan saya kisah ini saya bareng dengan Pak Taufan ke salah satu sahabatnya beliau dan kebetulan orang teknik sipil UGM juga. Beliau itu punya lembaga yang terkait dengan pertanian. Saya datang ke sana tuh ke kebun pertanian, sewa tanah desa yang kemudian dijadikan agro, tempat pendidikan untuk agro. Ada beberapa universitas ke situ, termasuk dari UGM juga ke situ, dari sekolah-sekolah ke situ untuk belajar tentang masalah bertanam tapi tidak dengan zat kimiawi. Masya Allah, itu Masya Allah ya. Beliau cerita, Ustaz, ada seseorang namanya Fulanah, suami istri. Ini suaminya itu subhanallah Ustaz. Ini opo elek sing wis ora digawe, wis kabeh katanya. Sebutkan semua kemaksiatan saya sudah semua katanya. Orang udah 60 tahun masih gondrong rambutnya. Jangan nggak gondrong, kalau wagu banget. Ini gondrong rambutnya. Daftar haji suami istri menjelang berangkat kurang 1 tahun mungkin ya, atau setengah tahun. Diambil uangnya. Aku rasa dua kali PWI mangkat kaji aku gah. Sudah daftar, sudah jadwalnya berangkat, uangnya diambil, nggak jadi berangkat. PWI mangkat, aku rasa mangkat. Aku mangkat gopo. Subhanallah. Kemudian istrinya berangkat haji. Istrinya berangkat haji. Ketika istrinya berangkat haji, dianya nikah lagi sama orang lain. Pinter orang itu. Is lengkap. Oke. Ditinggal kaji bukannya ini malahan bojo meneh. Pak Pardi Jawa, Pak Pardi. Subhanallah. Ini istrinya tuh Masya Allah sabarnya. Ini ibu-ibu jadi pelajaran ibu-ibu. Kemudian ketika pulang haji, ya sudahlah menerima kenyataan bojo meneh ya subhanallah. Dasarnya yang wis tuwa weh. Baru 2 bulan menikah dengan istri barunya stroke. Stroke, subhanallah. Istri muda punya suami baru stroke, ayo wegah, dibuang sisan gitu kan. Dikembalikanlah ke istri tua ini. Dikembalikan ke istri tua. Istrinya dasar orang baik, ya sudahlah tak terima. Dirawat sama istri tuanya itu. Nah ini bapak-bapak hati-hati ini. Kalau udah sukses nanti ingat sama istri pertama ini yang berjuang bareng. Banyak tuh laki-laki yang giliran wis sukses, nah ditinggal oleh sing nom, mau keplak sing nggak niku. Ini istrinya Masya Allah, dia terima lagi dirawat, ya Allah, sampai akhirnya bisa berjalan, agak digeret-geret. Karena cuma berdua, anaknya udah mentas kabeh, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Akhirnya kalau ada pertemuan haji dengan yang udah haji kan ada pertemuan haji atau kumpul-kumpul nih, maka karena sendirian diajak nih orang. Tapi setiap diajak di tempat kumpulan gawe kisruh terus, wis omongan elek dan lain sebagainya itu. Subhanallah. Maka teman saya ini, Mas Panggih namanya, itu kalau dia datang langsung ditarik ke pojok, dijak ngobrol. Ben ora kisruh maksudnya. Disitulah dia cerita tentang seluruh keburukan hidupnya. Tapi Bapak Ibu semuanya, kita sudah pernah sama-sama belajar tentang takdir nih. Tentang satu hadis yang sangat terkenal, yaitu apa?
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yawman dan seterusnya, tentang penciptaan kita sebagai manusia kan, di dalam perut ibu 40 hari. Nanti di akhir hadis dikatakan apa? Inna ahadakum, sesungguhnya satu di antara kalian ya'malu bi amalin ahli nar, beramal dengan perbuatan ahli neraka, hatta sampai jarakmu dengan neraka ila diro, tinggal sejengkal aja, tinggal masuk. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi terdahului di kitab bahwa dia penduduk surga. Maka di akhir hidup dikatakan faya'malu bi amalin ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir hidup tiba-tiba dirubah oleh Allah menjadi baik dan masuk ke surga. Ini terjadi sama orang itu. Orang ini tiba-tiba sadar sepenuhnya. Sadar sepenuhnya pengen baik. Aku pengen jadi orang bener lah. Subhanallah. Sampai dia mau belajar tahsin abata. Bayangin. Belajar tahsin Pak Pardi. Ngajari tahsin wong wis stroke pripun Mas Pak Pardi. Ya ini ngomong awe angele pol-polan. Nggih. Tapi perjuangannya ingin bisa, Masya Allah. Sampai suatu ketika istrinya lagi pergi, dia jadwal ngaji, jalan 3 kilo ke tempat ngaji, diseret-seret sikile, menunjukkan berarti dia tuh pengen betul baik. Dan saat itu kemudian dia menyampaikan kepada gurunya, yang kebetulan gurunya ya teman kita nih, teman-teman saya. Aku kok Mas pengen wakaf, yang tak wakaf ke satu tanah yang paling saya cintai. Tanah itu tanah yang saya nabung, saya pengen beli banget dan kebeli tanah itu. Tanah cukup luas, dan alhamdulillah diurus dan sudah diwakafkan. Sudah diwakafkan. Di sampingnya ada rumahnya beliau juga, tapi udah nggak dipakai. 2 bulan setelah wakaf meninggal. Bayangin Bapak Ibu. Maka kebaikan hati itu penting. Keikhlasan jenengan itu penting sekali. Mungkin orang itu iya sih berbuat elek, ini ngaku elek, aku ku elek tenan. Itu loh. Ada orang yang sudah baik merasa saya baik, ini repot ini. Dia ngaku betul. Makanya salah satu yang bahaya adalah ketika jenengan berbuat elek, kok jenengan sombong dengan eleknya. Ora apa-apa kok iki kono. Ora apa-apa. Yang betul itu ketika elek itu elek, iya aku iki elek, yo mudah-mudahan aku iso balik lah. Begitu. Jangan ketika elek dibilangi elek, Allah aku ingin iki. Ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya itu. Ini orang mungkin berbuat jelek tapi dia mungkin hatinya itu sebenarnya baik sebenarnya. Bapak Ibu semua, apa pelajaran yang kita ambil? Orang ini sempat tertipu oleh iblis di awal hidupnya. Tapi akhir masa dia baik, Masya Allah. Dan kisah ini sebenarnya kisah mirip dengan, kalau jenengan tahu ada Masjid Baitun Nafi di Brajan. Jenengan tahu nggak jauh dari sini kan, perempatan Kasian itu ke utara, perempatan Rukeman ke kanan, ada pertigaan ke kanan. Paham nih? Saya gambarkan tempatnya. Perempatan Kasian lurus ke utara, gitu. Ada perempatan lagi, perempatan Rukeman ke kanan. Ada pertigaan, ada toko alat tulis di ujungnya ke kanan. Itu ada masjid namanya Baitun Nafi, masjid yang hijau itu, masjidnya besar bagus. Jadi kan tahu nggak siapa yang wakaf? Orang Gamping, non Muslim tadinya. Masuk Islam, langsung haji, pulang haji, wakaf 1.800 meter, dibangun sekalian orang kaya, Masya Allah. Dibangun masjidnya sekalian, selang 2 tahun meninggal. Bayangin Bapak Ibu, penak mentong ngono kuwi. Bayangin, kita ini sudah lama ngaji seperti ini. Makanya sering saya katakan, hal-hal pokok itu dilakukan diantaranya, jenengan punya harta, infakkan sebagian di jalan Allah. Apa solusi yang saya berikan kepada orang yang kena was-was syaitan? Ada seorang bos besar. Jumat besok saya ketemu. Ini bos besar. Duitnya oke lah. Mobilnya oke banget. Dia sama Allah dikasih penyakit was-was. Sampai wudhu ikut duping 10 kadang-kadang. Stres ini orang ini. Stres. Ada orang yang sholat tahajud stres, sholat subuh stres. Jangan perlu tahu nggih. Insya Allah nanti suatu ketika saya bahas tentang penyakit was-was. Ini banyak terjadi sama banyak orang. Karena Pak, was-was itu sebenarnya tanda baiknya hati seseorang. Dia ingin baik, tapi berlebihan. Ketahuilah, inilah senjata terakhir iblis. Jikalau dia tidak mampu memaksiatkan orang, maka dia akan tiupkan was-was. Itu senjata terakhirnya iblis. Jadi jangan akan dibuat, jangan rajin dibuat. Ono telek, pengen tut.
Gitu loh, dibuat kita was-was terus. Subhanallah. Sampai was-was itu, seorang suami di samping istrinya telepon. Ini beneran terjadi, telepon ke saya. Ustadz, saya itu di samping istri saya. Istri saya itu masih istri saya enggak ya? Bayangin, begitu tuh. Dia bilang begitu. Ustadz, saya itu lagi satu ranjang dengan istri saya. Ini istri saya itu masih istri saya enggak? Gara-gara apa? Was-was. Kenapa? Saya pernah mengatakan sesuatu yang mungkin bernilai talak. Dibuat was-wasnya sedemikian rupa, subhanallah. Malam-malam jam 2 telepon. Ustaz, saya di samping istri saya ini satu ranjang. Istri saya masih istri saya, bukan Ustaz. Subhanallah. Iki wong sugihmen Bapak Ibu. Soleh, Masya Allah. Makanya saya katakan itu tadi di Al-A'raf 28. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sekali-kali jadikan tertipu oleh setan. Sesungguhnya yang namanya setan itu musuh yang nyata. Adam alaihissalam saja yang sebegitu ilmunya, seluruh ilmu diberikan kepada Adam alaihissalam saja bisa ketipu lagi kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, orang ini Bapak Ibu yang namanya Bu Sugeng, Masya Allah. Beliau ingin tempatnya ada yang ngurus. Jumat minggu lalu Mas Panggi telepon saya, Ustadz, saya mau minta kesediaan jenengan, kalau bisa jenengan tempati ya rumah itu plus urus masjidnya. Saya belum memberikan jawaban secara iya dan tidaknya. Tapi mudah-mudahan saya kemarin hubungan sama istri, apa di situ aja ya Mi. Ya kalau memang alasannya seperti itu nggak apa-apa, insya Allah. Masjidnya sudah dipondasi hari ini, sudah mulai dipondasi. Di rumah, di sampingnya ada rumah. Insya Allah saya niat mudah-mudahan kalau Allah izinkan saya mungkin bantu di situ, insya Allah. Lokasinya nggak jauh dari sini, di daerah Tugu Gentong ke selatan sedikit. Jadi Bapak Ibu semuanya, apa yang ingin saya ceritakan ke jenengan tentang hari ini, sebenarnya ada beberapa sub pembahasan. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya sampaikan tentang hal yang penting. Orang yang tadi itu, Bapak Ibu semuanya, orang yang tadi punya was-was, apa saya yang syaratkan? Keluarkan sebagian besar hartamu, saya bilang ke orang itu. Kok duitnya wis akeh banget. Keluarkan sebagian besar hartamu. Insya Allah mudah-mudahan was-was syaitannya sembuh. Karena di antara dalil yang paling kuat terkait dengan sodakoh itu menghilangkan bala, menghilangkan kematian yang buruk, Bapak Ibu semuanya. Akhir saya katakan Bapak Ibu semuanya, karena inilah yang paling kita inginkan di dalam ketika kita meninggal. Rasul bersabda, la yajtami'u ahsuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak akan berkumpul Bapak Ibu antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau jenengan ngaji lama seperti kok jadi masih pelit, enggak berhasil jenengan ngaji. As-sodakoh burhan. Sodakoh itu bukti keimanan, kata Rasulullah. Belum terbukti keimanan seseorang kalau masih abot dengan ini. Di dalam Quran surah At-Taubah disebutkan ciri orang munafik adalah melipat tangannya. Kata melipat tangan maksudnya adalah pelit. Subhanallah. Ciri kemunafikan yang dia penduduk fidarkil asfal minanar, berada di paling bawah dari bagian neraka jahanam, Bapak Ibu semuanya. Jadi dengan lihat ada orang yang di ujung waktu seperti itu baru sadar. Coba nek jenengan sejak awal sadar, lomoh, jenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lakukan Bapak Ibu semuanya, secara harta mungkin saya sekarang nggak cukup banyak. Yang saya lakukan adalah saya lomoh di dalam meluangkan waktu seperti ini. Pak Tovan tuh tahu persis. Nggak semua masjid saya datang saya disangoni Bapak Ibu. Nggak, jangan perlu tahu. Yang kadang-kadang wedang we orang. Tapi justru itulah tempat saya untuk bersedekah. Karena bisanya saya hari ini itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin dimudahkan di dalam membuka cakrawala ilmu. Sampai teman-teman seangkatan saya kok wis adoh mentok ilmu ini saiki hit. Kita setat bersamaan kok wis adoh mentok, apalanmu kok wis adoh banget. Jumlah hafalan hadismu kok sudah banyak banget. Keterangan-keteranganmu saya lihat di videomu kok sudah jauh banget dibanding kita. Itu karena apa? Memang rumusnya dibuka Bapak Ibu semuanya. Setiap kita memberi kata Rasulullah pasti akan ditambah, bukan berkurang. Sahih. Maka hindarilah fasidu iktibar, logikanya iblis yang mengatakan benar secara logika dan dia rela menabrak aturan Allah karena dia yakin dengan logikanya. Logikanya sedekah kurang, tapi Rasulullah sebutkan bertambah dan bertambah. Subhanallah. Masya Allah. Pak Panggih menangis, temannya Pak teman yang menyarankan saya itu menangis kenapa? Dulu Ustadz,
ketika bapaknya meninggal wakaf itu bilang, ya Allah mas, mudah-mudahan wakaf saya bermanfaat, mudah-mudahan nanti masjidnya yang imam hafal Quran 30 juz. Dan itu jadi kenyataan. Andai betul nanti masjid itu terjadi, Amar hafal 30 juz, Abdullah insya Allah hafal 30 juz, Aziza anak saya hafal 30 juz, clear. Aziza itu mungkin, anak nomor 2 itu dicek dimanapun, Aziza itu mungkin, Masya Allah. Jadi di masjid itu akan banyak pelajaran. Istri saya sudah ngajar tahsin lebih dari 100 orang muridnya hari ini, lebih. Artinya kegiatan sudah berjalan. Bayangkan kalau itu terjadi, betapa besar yang diperoleh oleh beliau Pak Sugeng rahimahullah ta'ala. Padahal sepanjang hidupnya maksiat tok, ini ujungnya api, Masya Allah. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Quran surah apa? Tentang bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kul, katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada orang-orang yang berbuat buruk, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni kita seluruhnya. Allah kita maha pengampun lagi maha penyayang, Bapak Ibu semuanya. Maka monggo Bapak Ibu, saya agak panjang karena hari ini udah libur anak-anak ya. Mudah-mudahan panjenengan menyadari ini, betul-betul menyadari, dan ada produknya, ada iltizam bahwa jenengan warga Masjid Jabal Nur itu menjadi warga yang mudah di dalam mengeluarkan harta. Karena diantara kunci keberhasilan dari ngaji, yaitu Bapak Ibu, dan itulah yang paling diinginkan orang ketika sakaratul maut. Sebagai tanda sakaratul mautnya dia, jangan jenengan melipat tangan, karena itu adalah sifat orang munafik. Demikian yang saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kisah-kisah yang nyata yang saya sampaikan pada panjenengan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat jenengan, karena orangnya ada, masih bisa ditemui, masih bisa diajak ngobrol. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.